Pada akhir 1950-an, Indonesia berada di persimpangan politik yang dipenuhi ketidakstabilan dan persaingan ideologi. Pasca kemerdekaan, Soekarno berusaha menjaga keseimbangan di tengah dinamika politik yang semakin tegang. Kekuatan politik utama pada masa itu terdiri dari kaum nasionalis, militer, serta Partai Komunis Indonesia atau PKI. Soekarno, sebagai pemimpin revolusi dan pendiri bangsa, berada di pusat dari berbagai arus ideologi yang terus saling tarik-menarik. Deklarasi Demokrasi Terpimpin pada tahun 1959 menandai berakhirnya periode liberal parlementer dan memperkuat posisi Soekarno sebagai pemegang kendali penuh negara. Namun, di balik pemerintahan yang tampak stabil, ketegangan terus meningkat antara berbagai faksi, khususnya antara militer dan PKI. Dengan diberlakukannya dekret Presiden pada 5 Juli 1959, Soekarno kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan membubarkan parlemen. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi. Langkah ini dimaksudkan untuk mengonsolidasikan kekuasaan di tangan presiden dengan alasan ketidakstabilan politik akibat perseteruan antar partai. Di bawah demokrasi terpimpin, Soekarno mengintegrasikan militer dan PKI ke dalam sistem politik, mencoba meredam potensi konflik dengan memperlakukan kedua kekuatan itu sebagai mitra sejajar dalam pemerintahan. Namun, secara perlahan, PKI yang dipimpin oleh DN Aidit mulai mengukuhkan posisinya sebagai kekuatan politik yang berpengaruh. Dengan dukungan penuh kepada Soekarno, PKI berusaha menempatkan dirinya sebagai partai massa terbesar di Indonesia, mengendalikan organisasi buruh, tani, dan perempuan. Sementara itu, militer, terutama Angkatan Darat, menjadi semakin waspada terhadap gerak-gerik PKI. Para perwira senior seperti Jenderal Ahmad Yani melihat PKI sebagai ancaman langsung terhadap tatanan militer dan kestabilan negara. Meskipun Soekarno berusaha menjaga harmoni, hubungan antara PKI dan militer kian meruncing, terutama karena dukungan Soekarno terhadap PKI dalam beberapa kebijakan penting seperti reforma agraria. Para jenderal khawatir bahwa pengaruh PKI yang semakin meluas akan mengikis otoritas militer dan mengancam struktur hierarki yang sudah terbangun sejak lama. Ketegangan ini mencapai puncaknya dengan munculnya desas-desus tentang rencana kudeta yang melibatkan militer yang dikenal sebagai Dewan Jenderal. Di tengah ketegangan politik yang kian meningkat, ekonomi Indonesia mengalami tekanan yang luar biasa. Pada awal 1960-an, Indonesia berada dalam krisis ekonomi yang parah. Inflasi meroket, mencapai lebih dari 600%, sementara hutang luar negeri membengkak. Kondisi ekonomi yang memprihatinkan ini menciptakan keresahan di kalangan masyarakat, terutama di kalangan petani dan buruh yang merasa semakin terhimpit oleh situasi tersebut. PKI memanfaatkan kondisi ini dengan memperjuangkan kepentingan rakyat kecil, terutama melalui kampanye reforma agraria dan distribusi tanah yang populer di kalangan petani. Dengan dukungan Soekarno, PKI semakin menguat, dan hal ini menambah kekhawatiran militer yang merasa bahwa PKI berpotensi menjadi kekuatan dominan yang akan menggantikan pengaruh mereka dalam pemerintahan. Peran internasional juga menjadi faktor penting dalam memanaskan situasi politik dalam negeri. Indonesia berada di tengah perang dingin, di mana dua kekuatan besar, Amerika Serikat dengan blok Barat dan Uni Soviet dengan blok Timur, bersaing untuk mendapatkan pengaruh di berbagai belahan dunia, termasuk Asia Tenggara. PKI dianggap sebagai agen komunisme internasional, terutama karena kedekatannya dengan Tiongkok dan Uni Soviet. Di sisi lain, militer lebih dekat dengan kekuatan-kekuatan Barat yang mendukung militerisasi dan menentang komunisme. Situasi geopolitik ini semakin memperkeruh keadaan karena PKI dicurigai menerima bantuan dan dukungan dari negara-negara komunis, sementara militer berusaha menjaga posisi netral atau pro-barat untuk mempertahankan dukungan internasional. Ketegangan ideologi ini melekat ke dalam seluruh lapisan masyarakat, menciptakan polarisasi yang tajam antara pendukung PKI dan militer. Di bulan-bulan terakhir sebelum terjadinya peristiwa Gerakan 30 September atau G30S, Soekarno semakin sering sakit-sakitan, menambah ketidakpastian politik yang sudah memuncak. Sebagai presiden yang sangat dominan, ketiadaan kepastian mengenai siapa yang akan menggantikannya menciptakan ruang bagi manuver politik dari berbagai pihak. Aidit, sebagai pemimpin PKI, sadar bahwa waktu terus berjalan dan ancaman dari militer semakin nyata. Di tengah ketidakpastian ini, Aidit dan rekan-rekannya mulai menyusun rencana rahasia untuk melindungi posisi PKI dari potensi kudeta militer. Mereka berencana untuk melancarkan serangan preventif terhadap para jenderal yang dianggap sebagai ancaman terbesar bagi keberlangsungan kekuasaan Soekarno dan pengaruh PKI. Namun, rencana ini tidak disusun dengan penuh kehati-hatian yang nantinya akan menjadi penyebab runtuhnya seluruh skema yang mereka jalankan.
Dengan ketegangan antara militer dan PKI yang semakin tidak terkendali, serta dengan Soekarno yang semakin lemah secara fisik dan politik, peristiwa besar di malam 30 September 1965 mulai terancam. Ketegangan yang telah lama memanas akhirnya mencapai puncak pada malam 30 September 1965 di bawah pimpinan Letnan Kolonel Untung, seorang komandan Batalion Cakrabirawa. Sebuah operasi yang dikenal sebagai Gerakan 30 September dimulai. Operasi ini merupakan kulminasi dari perencanaan rahasia yang dilakukan oleh sekelompok perwira menengah militer yang berafiliasi dengan PKI. Tujuan mereka jelas, melumpuhkan dan menghancurkan Dewan Jenderal, sebuah kelompok yang diduga merencanakan kudeta terhadap Soekarno. Dalam pertemuan terakhir yang dilakukan di Lubang Buaya, para perwira yang terlibat dalam G30S menyusun rencana eksekusi mereka. Lokasi ini dipilih karena letaknya yang terpencil dan menjadi tempat persiapan para anggota gerakan dalam beberapa pekan terakhir. Lubang Buaya bukan hanya sekedar tempat berkumpul, tetapi juga simbol dari tindakan tegas yang akan dilakukan oleh kelompok ini. Dalam perencanaan tersebut, Aidit dan PKI berada di belakang layar mendukung gerakan ini dengan menyediakan dukungan politik dan ideologis. Malam itu, 30 September 1965, tepat sebelum tengah malam, operasi dimulai. Para perwira yang terlibat dalam G30S mulai memobilisasi pasukan mereka. Tim-tim kecil yang terdiri dari anggota Cakrabirawa dan beberapa anggota militer lain yang loyal kepada gerakan ini bergerak menuju kediaman para jenderal yang menjadi target mereka. Jenderal Ahmad Yani, Jenderal Suprapto, Jenderal S. Parman, Jenderal Haryono, Jenderal D.I. Panjaitan, dan Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo menjadi sasaran utama penculikan. Dalam kondisi tenang malam, pasukan bergerak dengan keyakinan bahwa mereka akan berhasil menangkap para jenderal tersebut tanpa banyak perlawanan. Namun, tidak semua berjalan sesuai rencana. Di rumah Jenderal Ahmad Yani, yang merupakan target utama G30S karena posisinya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, operasi mengalami hambatan pertama. Jenderal Ahmad Yani, yang terkenal keras kepala dan berani, menolak untuk dibawa pergi oleh para penculik. Ketika pasukan G30S memaksa masuk ke dalam rumah, Ahmad Yani menolak meninggalkan kediamannya dan memilih untuk melawan. Pertempuran singkat pun terjadi, dan dalam kekacauan itu, Ahmad Yani ditembak mati di tempat. Tubuhnya kemudian diangkut oleh para anggota gerakan dan dibawa ke markas mereka di Lubang Buaya. Operasi di tempat lain lebih sukses. Beberapa jenderal lainnya, seperti Jenderal Suprapto, Jenderal S. Parman, dan Jenderal D.I. Panjaitan, berhasil ditangkap hidup-hidup dan dibawa ke Lubang Buaya. Namun, penculikan tersebut tidak selalu berjalan mulus. Di beberapa lokasi, terjadi perlawanan dari pihak keluarga atau penjaga, meski pada akhirnya para jenderal berhasil diculik. Para perwira ini, yang semula hanya dijadwalkan untuk ditangkap dan diadili, justru menemui nasib yang jauh lebih tragis di markas Lubang Buaya. Setelah semua target yang bisa ditangkap berhasil dibawa ke lokasi, eksekusi brutal dimulai. Lubang Buaya, yang sebelumnya menjadi tempat pertemuan rahasia, kini berubah menjadi lokasi penyiksaan dan pembunuhan. Para jenderal yang berhasil ditangkap dibawa ke sumur tua di lokasi tersebut, di mana mereka diinterogasi dan kemudian dibunuh dengan cara yang sangat kejam. Masing-masing jenderal dieksekusi satu persatu, tubuh mereka kemudian dilemparkan ke dalam sumur yang telah disiapkan. Sementara itu, kelompok G30S merasa yakin bahwa mereka telah berhasil mengamankan posisi mereka dan menghentikan ancaman kudeta dari Dewan Jenderal. Namun, mereka meremehkan kemampuan perlawanan yang akan segera muncul dari pihak militer yang masih setia kepada Soekarno dan yang tidak terlibat dalam gerakan tersebut. Pada pagi hari, 1 Oktober 1965, pasukan G30S menguasai Stasiun Radio Republik Indonesia atau RRI di Jakarta. Mereka menyiarkan pengumuman resmi menyatakan bahwa gerakan ini dilakukan untuk menyelamatkan negara dari kudeta yang direncanakan oleh Dewan Jenderal. Dalam pengumuman yang dibacakan oleh salah satu pemimpin G30S, Mayor Udara Suparjo, dikatakan bahwa gerakan tersebut didukung oleh Presiden Soekarno dan bertujuan untuk menjaga stabilitas negara. Pengumuman ini diharapkan dapat menenangkan rakyat dan memberikan legitimasi terhadap tindakan mereka. Mereka juga menyatakan telah menguasai angkatan darat dan mengendalikan situasi. Namun pada kenyataannya, kontrol G30S atas militer hanya berlangsung sebentar. Mayor Jenderal Soeharto, yang saat itu menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrad, segera menyadari adanya gerakan yang mencurigakan dan mulai mengorganisasi perlawanan. Soeharto, dengan latar belakang militer yang kuat dan koneksi luas di antara perwira-perwira setia, segera mengambil alih kendali situasi. Pada hari yang sama, Soeharto mengumumkan bahwa ia telah memegang kendali atas situasi dan bahwa gerakan yang dilakukan oleh G30S adalah sebuah pemberontakan yang harus dihentikan.
Di sisi lain, Soekarno, meskipun masih dianggap sebagai simbol utama kekuasaan di Indonesia, berada dalam posisi yang semakin sulit. Meskipun Soekarno kemungkinan besar mengetahui adanya rencana G30S, Soekarno memilih untuk tetap diam di tengah kekacauan ini. Pada saat pengumuman G30S disiarkan melalui radio, Soekarno tidak memberikan pernyataan publik yang jelas, memberikan kesan bahwa dia sedang menunggu hasil akhir dari konflik ini sebelum mengambil tindakan. Hal ini semakin memperkeruh suasana dan menciptakan spekulasi tentang keterlibatannya dalam gerakan tersebut. Namun, Soeharto yang mulai mengambil alih komando penuh atas Angkatan Darat, Soeharto bergerak cepat untuk meredam perlawanan dari kelompok G30S, mengamankan Jakarta dari kemungkinan pemberontakan lebih lanjut. Dengan kontrol atas pasukan dan komunikasi di ibu kota, Soeharto mengkoordinasikan serangan balik terhadap Lubang Buaya, tempat di mana para jenderal yang dibunuh telah dibawa. Pada saat yang sama, pasukan-pasukan yang setia kepada Angkatan Darat mulai bergerak untuk mengambil alih titik-titik penting di Jakarta. Mereka berhasil menguasai kembali stasiun RRI dan menghentikan siaran dari kelompok G30S, serta menggantinya dengan pengumuman tandingan dari Soeharto yang menyatakan bahwa situasi berada di bawah kendali militer. Gerakan yang semula dirancang sebagai aksi cepat untuk menguasai kekuasaan, dengan demikian mulai mengalami kegagalan karena perlawanan cepat dari Soeharto dan pasukannya. Fakta bahwa gerakan tersebut berhasil menguasai RRI dan melakukan pembunuhan terhadap jenderal Angkatan Darat membuatnya semakin mustahil untuk menghindari konflik terbuka. Dengan pengambil alihan kembali RRI, perlawanan militer terhadap G30S pun semakin solid. Menguasai RRI adalah langkah strategis yang krusial karena memungkinkan Soeharto menyampaikan pengumuman kepada publik bahwa militer telah memegang kendali situasi. Lewat siaran radio, Soeharto mengumumkan bahwa kudeta yang dilakukan oleh kelompok G30S adalah tindakan pemberontakan yang akan segera dilumpuhkan. Hal ini menanamkan kepercayaan di kalangan pasukan yang setia dan juga masyarakat umum bahwa perlawanan sedang berlangsung. Sementara di Lubang Buaya, tempat para jenderal yang diculik dibawa dan dieksekusi, suasana mulai berubah. Lokasi tersebut menjadi titik fokus dari operasi militer yang direncanakan oleh Soeharto untuk melumpuhkan kelompok G30S. Pada 2 Oktober 1965, pasukan yang dipimpin oleh Soeharto mulai bergerak menuju Lubang Buaya setelah memperoleh informasi intelijen tentang tempat tersebut. Di sana, mereka menemukan bukti kekejaman G30S, termasuk sumur tua yang digunakan untuk membuang mayat para jenderal yang telah dibunuh. Setelah pertempuran singkat dengan pasukan yang menjaga Lubang Buaya, militer berhasil merebut kembali kontrol atas lokasi tersebut. Penemuan jasad para jenderal yang tewas secara mengenaskan, termasuk Jenderal Ahmad Yani, Jenderal D.I. Panjaitan, dan Jenderal Suprapto, menjadi bukti nyata dari kebrutalan G30S. Para jenderal ini telah dibunuh dengan cara yang kejam sebelum tubuh mereka dilemparkan ke dalam sumur. Pembantaian di Lubang Buaya menjadi titik balik bagi militer yang dengan cepat menggunakan peristiwa ini untuk membangun narasi bahwa G30S dan secara tidak langsung PKI adalah ancaman utama bagi stabilitas dan keamanan nasional. Dengan jatuhnya Lubang Buaya, kelompok G30S kehilangan kendali atas operasi mereka. Sebagian besar pemimpin militer yang terlibat dalam gerakan tersebut, seperti Letnan Kolonel Untung, berhasil melarikan diri dari Jakarta. Letnan Kolonel Untung, yang memainkan peran sentral dalam perencanaan dan pelaksanaan G30S, ditangkap beberapa hari kemudian. Dalam waktu singkat, kepemimpinan G30S hancur total. Gerakan yang pada awalnya direncanakan sebagai serangan cepat dan efektif terhadap Dewan Jenderal setelah pendudukan strategis Jakarta, berakhir dengan kekacauan dan kekalahan telak di hadapan perlawanan militer yang dipimpin Soeharto. Sementara itu, di tingkat politik, Presiden Soekarno memilih untuk tetap berada di balik layar, menambah ketidakpastian situasi. Pada pagi 1 Oktober, Soekarno telah dibawa ke Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, tempat yang juga digunakan oleh beberapa pimpinan G30S sebagai markas. Sikap diam Soekarno pada momen ini memunculkan spekulasi mengenai sejauh mana keterlibatannya dalam G30S. Meskipun ia tidak pernah secara eksplisit menyatakan dukungan langsung terhadap gerakan tersebut, kedekatannya dengan PKI dan kegagalannya untuk langsung menentang G30S menimbulkan pertanyaan besar di kalangan masyarakat dan militer. Soekarno tampaknya berharap bahwa situasi akan mereda tanpa harus mengambil tindakan langsung. Namun kenyataan di lapangan berbeda. Kekosongan kepemimpinan ini memberi ruang bagi Soeharto untuk semakin menguatkan kontrolnya atas Angkatan Darat. Dalam waktu kurang dari 2 hari, Soeharto berhasil mengonsolidasikan kekuatan dan membalikkan situasi sepenuhnya. Dengan Lubang Buaya di bawah kendali dan para pemimpin G30S ditangkap atau dalam pelarian, Soeharto melanjutkan langkahnya untuk mengamankan Jakarta dari ancaman pemberontakan lebih lanjut. Dengan kejatuhan G30S, Soeharto berhasil mengukuhkan dirinya sebagai tokoh militer yang paling berpengaruh di Indonesia. Soeharto tidak hanya berhasil meredam kudeta yang dilakukan oleh G30S, tapi juga memposisikan dirinya sebagai penyelamat bangsa dari ancaman komunisme.
Dalam beberapa hari setelah kekalahan G30S, Soeharto dan para jenderal yang mendukungnya mulai menargetkan PKI secara lebih luas. Sementara operasi militer berlanjut, pembicaraan mengenai keterlibatan PKI dalam perencanaan G30S semakin menguat. Dukungan publik terhadap militer pun melonjak, didorong oleh narasi bahwa G30S dan PKI adalah dalang di balik kekejaman tersebut. Namun, kemenangan militer ini tidak hanya menyegel nasib kelompok G30S, tetapi juga membuka jalan bagi Soeharto untuk memainkan peran yang lebih dominan dalam politik nasional. Keberhasilan ini memperkuat posisi Soeharto di mata militer dan masyarakat, dan menjadi langkah awal bagi transisinya menuju kekuasaan penuh di Indonesia. Dengan kehancuran G30S, Soeharto dan Angkatan Darat melihat kesempatan emas untuk melanjutkan operasi pembersihan terhadap PKI yang dianggap sebagai aktor utama di balik peristiwa tersebut. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk menghancurkan sisa-sisa G30S, tetapi juga untuk membongkar seluruh struktur kekuatan PKI di berbagai lapisan masyarakat. Kampanye anti-PKI yang dilancarkan oleh militer segera menjadi gerakan nasional yang masif dan berdampak luas. Pada akhir tahun 1965 hingga awal 1966, kekerasan massal mulai menyebar di seluruh Indonesia, terutama di Jawa dan Bali, yang menjadi basis utama kekuatan PKI. Militer dengan cepat membentuk unit-unit khusus untuk melakukan penangkapan besar-besaran terhadap orang yang diduga terlibat atau bersimpati dengan PKI. Kampanye ini didukung penuh oleh kelompok sipil seperti organisasi pemuda, ulama, dan kelompok masyarakat lain yang anti-komunis. Mereka bekerja sama dengan militer dalam melacak dan menumpas simpatisan PKI. Kekerasan ini tidak terbatas pada para pemimpin atau anggota resmi PKI saja, tetapi juga meluas ke orang-orang yang dicurigai memiliki hubungan dengan PKI, seringkali tanpa proses hukum yang jelas. Dalam hitungan bulan, pembantaian massal terjadi. Diperkirakan sekitar 500.000 hingga 1 juta orang tewas dalam kekerasan ini, menjadikan salah satu peristiwa pembantaian terbesar dalam sejarah modern Indonesia. Langkah-langkah militer yang tegas dan kampanye anti-PKI yang brutal pada akhirnya membawa kehancuran total bagi PKI. Partai Komunis Indonesia, yang pernah menjadi partai komunis terbesar di luar Uni Soviet dan Tiongkok, kini hancur lebur. Organisasi yang dulu memiliki jutaan anggota ini dibubarkan, sementara para pemimpin yang masih hidup dipenjarakan atau dieksekusi. Aidit, pemimpin utama PKI, berhasil melarikan diri ke Jawa Tengah setelah G30S gagal, tetapi dia segera ditemukan oleh militer dan dieksekusi pada bulan November 1965 tanpa proses pengadilan. Dengan kematian Aidit, PKI secara resmi kehilangan kepemimpinan dan arah. Di sisi politik, Soekarno berada dalam posisi yang semakin lemah. Kekalahan G30S dan penumpasan PKI memperlihatkan ketidakmampuannya untuk mengendalikan situasi politik dan militer yang semakin dikuasai oleh Soeharto. Meskipun Soekarno berhasil mempertahankan kekuasaannya, posisinya semakin terkikis oleh fakta bahwa ia gagal memberikan respon tegas terhadap pemberontakan G30S dan keterlibatan PKI dalam peristiwa tersebut. Pada bulan-bulan setelah peristiwa G30S, tekanan terhadap Soekarno semakin meningkat. Soeharto, yang telah mengukuhkan kendali atas Angkatan Darat dan memperoleh dukungan luas dari kalangan militer, mulai bergerak secara sistematis untuk mengikis pengaruh Soekarno. Langkah pertama yang diambil Soeharto adalah mengamankan dukungan dari Dewan Jenderal dan para perwira tinggi militer lainnya, memastikan bahwa Angkatan Darat berada di bawah komandonya secara penuh. Di sisi lain, Soekarno yang telah lama mengandalkan PKI sebagai salah satu pilar kekuasaannya, kini kehilangan dukungan dari kelompok terkuat yang setia kepadanya. Dengan runtuhnya PKI, Soekarno kehilangan sekutu politik yang sangat penting. Puncak dari krisis politik ini terjadi pada Maret 1966, ketika Soekarno akhirnya dipaksa menandatangani surat perintah 11 Maret atau yang dikenal dengan Super Semar, sebuah dokumen yang menjadi penyerahan kekuasaan eksekutif kepada Soeharto. Dalam surat perintah ini, Soekarno memberikan mandat kepada Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan guna menjaga keamanan dan stabilitas negara. Super Semar, yang hingga kini menjadi salah satu dokumen yang paling kontroversial dalam sejarah Indonesia, dianggap sebagai titik balik di mana kekuasaan Soekarno mulai beralih sepenuhnya ke tangan Soeharto. Meskipun pada awalnya hanya bersifat sementara, mandat tersebut pada akhirnya digunakan oleh Soeharto untuk mengonsolidasikan kekuasaan dan mempercepat kejatuhan Soekarno. Setelah memperoleh Super Semar, Soeharto bergerak cepat. Salah satu langkah pertamanya adalah membubarkan PKI secara resmi dan melarang segala bentuk aktivitas komunisme di Indonesia. Dengan dekret tersebut, Soeharto mengukuhkan runtuhnya PKI sebagai kekuatan politik. Dalam waktu singkat, kekuasaan Soekarno melemah drastis dan Soeharto semakin memantapkan dirinya sebagai pemimpin yang baru. Pada akhirnya, jatuhnya Soekarno menandai berakhirnya era demokrasi terpimpin yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Demokrasi terpimpin yang awalnya dirancang untuk menyatukan kekuatan nasionalis, militer, dan komunis di bawah kendali Soekarno, hancur di bawah tekanan militer dan pergeseran politik yang diakibatkan oleh G30S. Soekarno, yang pernah menjadi simbol revolusi dan pemersatu bangsa, kini hanya menjadi figur nominal tanpa kekuasaan nyata. Pada 1967,
Setelah proses politik yang semakin melemahkan posisinya, Soekarno secara resmi lepas dari jabatannya sebagai presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS, dan Soeharto diangkat sebagai pejabat presiden, menandai berakhirnya pemerintahan Soekarno dan awal dari Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Dengan demikian, penumpasan PKI dan jatuhnya Soekarno menjadi titik penting dalam sejarah Indonesia. Di satu sisi, peristiwa tersebut mengakhiri pengaruh komunisme di Indonesia dan menandai awal era baru di bawah kendali militer. Di sisi lain, kekerasan yang terjadi selama masa penumpasan PKI meninggalkan trauma mendalam bagi masyarakat Indonesia, dengan banyak orang yang hilang atau dibunuh tanpa alasan yang jelas. Kemenangan militer atas G30S dan runtuhnya PKI menjadi landasan utama bagi Soeharto untuk membangun rezim Orde Baru yang akan bertahan selama lebih dari 3 dekade dan meninggalkan jejak mendalam dalam sejarah politik Indonesia.